Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septi Aryani, NIM 351994, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Pekalongan. Oke, di sini saya akan mengidentifikasi tentang teladan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membimbing dengan sabar dan santun dalam kegiatan berdakwah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Muawiyah bin Hakam As-Salami itu berkata bahwa dia pernah bersolat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana saat itu ada seorang laki-laki yang bersin dan Muawiyah mendoakannya, Yarhamukallah. Lantas orang-orang di sekitarnya Muawiyah itu langsung mengarahkan pandangannya itu pada Muawiyah. Dan saat itu Muawiyah merasa malu dan takut dalam sholatnya tersebut. Terus Muawiyah juga khawatir akan dicemooh dan dimarahi oleh para sahabat. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nasihat dan menghampiri Muawiyah dan berkata, dalam sholat itu tidak ada perbincangan seperti dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu merupakan takbir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Mendengar perkataan Rasulullah yang seperti itu, yang lembut dan tidak memarahinya, lantas Muawiyah berkata, aku tidak pernah melihat guru yang lebih baik daripada beliau atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam mengajar. Rasulullah tidak membentakku, memarahiku, ataupun mencemoohkanku. Beliau memberikan nasihat yang sangat lembut, sopan, dan sabar. Seperti itu. Dan kisah Muawiyah tadi tentang sholatnya dan tentang dakwah Rasulullah kepada Muawiyah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Al-Nasai. Dalam kisah Muawiyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, itu kita bisa melihat pembelajaran dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dimana jika kita menjadi seorang dai, kita itu harus memahami betul karakteristik dari setiap mat'u, karena setiap karakteristik dari setiap mat'u tersebut itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan seperti dalam awal-awal Nabi menjalankan dakwahnya, menyebarkan agama Islam, yaitu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, di mana Nabi menyampaikan ajaran dakwahnya itu mesti dengan lemah lembut dan penuh kesabaran. Ya, walaupun Nabi tahu bahwa di luar sana itu banyak kaum kafir Quraisy yang mengancam Nabi dalam menyampaikan dakwah tentang agama Islam ini, tetapi beliau tetap menyampaikannya. Dan saat beberapa pemimpin kaum Quraisy itu masuk agama Islam, Nabi itu mulai menjalankan dakwanya secara terang-terangan dengan tetap memperhatikan sikap lemah lembut dan juga kesabaran dalam menyampaikan dakwahnya tersebut. Dan pada akhirnya dakwah Rasulullah SAW dengan sikap kelemah lembutan dan kesabaran yang beliau miliki ini memiliki hasil, yaitu saat ini agama Islam itu berkembang luas di belahan dunia. Seperti dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat Allah lah engkau atau Nabi Muhammad itu memiliki sikap yang lemah lembut, dan sekiranya jika engkau bersikap kasar dan berhati keras, maka mereka semua akan menjauhkan diri darimu. Oleh karena itu, mohonkanlah ampun pada mereka, maafkanlah mereka, dan juga bermusyawarahlah pada mereka tentang urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad untuk bertawakal kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bisa dilihat dari arti ayat di atas bahwa jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan kegiatan dakwanya dengan bersikap keras dan kasar, maka Islam tidak akan berkembang seperti saat ini. Namun karena akhlak lemah lembut dan sikap kesabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya agama Islam itu dapat menjadi agama yang terbesar di muka bumi. Sikap yang lembut dan juga kesabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa kita jadikan tauladan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan beribadah. Selain itu, kita juga bisa belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah itu dengan lemah lembut dan juga kesabaran, tetapi kita dapat mengubah mat'u atau orang yang kita dakwah itu sesuai apa yang kita sampaikan.
kegiatan berdakwah Rasulullah SAW ini juga bisa diterapkan dalam penyuluhan atau bimbingan, di mana seorang konselor itu harus memiliki teladan sikap Rasulullah tadi, seperti sikap kelembutan dan memiliki kesabaran dalam membimbing klien untuk membantu klien keluar dari masalahnya, atau juga untuk membentuk klien agar memiliki kehidupan yang lebih berkualitas daripada kehidupan sebelumnya. Itu juga bisa menerapkan sikap teladan Rasulullah. Dan pada masa sekarang, tugas dakwah itu sangatlah penting dan merupakan kewajiban bagi semua muslim, di mana dalam berdakwah itu harus memperhatikan tadi keteladanan sifat Rasulullah tentang sikap kelembutan dan kesabaran yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika kita menerapkan sikap teladan Rasulullah itu, kita akan menjadi pendakwah yang baik dan juga dapat meneruskan tugas para nabi dan rasul. Ada 3 pelajaran penting yang dapat diambil dari kegiatan dakwah, sikap dakwah Rasulullah SAW, yang juga mencerminkan tentang hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan Al-Nasai, di mana yang pertama yaitu berdakwah itu adalah mendidik dan membimbing, di mana Rasulullah saat itu tidak memarahi atau mencemooh Muawiyah yang melakukan kesalahan dalam sholatnya. Nabi malah memberikan cara sholat yang benar itu bagaimana. Dan pelajaran selanjutnya setelah berdakwah itu adalah mendidik dan membimbing. Selanjutnya itu berdakwah menggunakan kata-kata yang tutur kata yang bagus, yang baik, seperti itu, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang di sekitar mereka yang meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang, yang khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Isi dari ayat Al-Quran ini yaitu berkata menyampaikan pesan dengan jujur dan bukan menyampaikan kebohongan, seperti itu inti dari surat An-Nisa ayat 9 ini. Dan yang kedua ada kaulan ma'rufah, dan ini tertulis dalam surat An-Nisa ayat 8 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka itu orang-orang itu dengan harta atau sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan inti dari surat ini yaitu berisi bahwa kita mengucapkan pesan itu harus dengan baik-baik, baik isi pesannya maupun cara penyampaian pesan tersebut kepada orang-orang itu. Dan yang ketiga ada kaulan baligha, di mana ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 63 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hatinya. Karena itu berpalinglah kamu kepada mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang bekas di jiwanya. Dalam surat ini maknanya itu yaitu kita harus menyampaikan pesan dengan cara penyampaian yang dapat diingat dan dapat membekas dalam jiwa seorang yang kita beri pesan tersebut. Dan yang keempat ada kaulan maisro, di mana ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 28 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk mendapatkan rahmat dari Tuhanmu, jika engkau mengharapkan, maka hendaklah engkau ucapkan kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Isi dalam surat ini yaitu pesan yang disampaikan itu dapat dipahami oleh penerima, seperti itu. Jadi jika kita menyampaikan pesan kepada seorang yang sudah cendekiawan, mungkin pintar gitu, kita harus menyampaikan pesannya itu berupa diskusi. Dan jika menyampaikan pesan kepada orang yang awam, belum tahu, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang ringan-ringan. Dan yang terakhir ada kaulan karimah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu atau bapak. Jika salah seorang di antara keduanya dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali
janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya dengan ucapan kepada mereka menggunakan perkataan yang lebih baik, dengan mengucapkan perkataan yang lebih baik kepada mereka. Isi dari surat ini Al-Isra ayat 32, yaitu bahasa yang digunakan itu harus mengandung nilai yang baik dan mulia. Seperti pelajaran terpenting yang disampaikan Rasulullah dalam dakwanya, yaitu tentang kesabaran dalam melakukan aktivitas berdakwah. Kesabaran itu merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh dai. Kesabaran itu dibagi menjadi dua, yaitu kesabaran dalam melawan hawa nafsu diri sendiri dan kesabaran dalam menyampaikan dakwah dengan orang-orang lain atau dengan mat'u, karena setiap mat'u itu memiliki karakteristik sifat yang berbeda. Jadi kita harus tidak bisa mensamaratakan antara satu mat'u dan mat'u lainnya. Oke, terima kasih. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan tentang teladan dakwah Rasulullah SAW, tentang sifat lemah lembut dan kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.